Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan valuation setelah kita bisa membuat forecast atas laporan keuangan. Jadi di sini kita sudah melakukan forecast ya menggunakan pendekatan yang ada di Alepo menggunakan 11 langkah. Dari kita menghitung forecast sales, kemudian menghitung ATO, menghitung NOA-nya dan lain sebagainya sampai ketemu angka 11 yaitu menghitung equity-nya. Oke, setelah itu dalam melakukan valuation, maka ada beberapa metode yang sudah diajarkan di video sebelumnya, dari dividend growth model, kemudian kita menggunakan discounted cash flow, kemudian kita menggunakan abnormal earning, kemudian kita menggunakan abnormal operating income, dan kita menggunakan multiple price. Oke, di sini kita akan yang pertama kali menggunakan discounted dividend model. Jadi setelah kita membuat forecast ya menggunakan 11 langkah di Palepo, maka kita akan dapat menghitung berapa forecast dividennya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan ini adalah dividen yang sudah dihasilkan. Oke, di mana aktualnya tidak diketahui ya di sini ya. Oke, di sini 13, 14, 15, 16, 18 dan seterusnya. Oke, dengan kenaikan sebesar 8% karena kita profit marginnya, kemudian salesnya, growth-nya itu growth salesnya menggunakan 8%, kemudian NOA-nya itu tetap seperti tahun sebelumnya, kemudian PM-nya atau profit margin juga tetap, maka dividend payout ratio-nya juga nilainya tetap. Sehingga growth atas dividennya juga akan ngikut sebesar 8%. Kalau tidak kita akan coba cek ya. Jadi di sini tadi inilah dividen yang saya ambil dari atas di sini ya. Kemudian kalau kita mau ngecek kenaikannya yaitu 14 dikurangi dengan 13 dibagi dengan 13. Kemudian kita persentasekan 8%. Ya, jadi di sini growth-nya adalah 8%. Oke, kemudian diketahui cost of capital-nya adalah 12,4%. Jadi di sini diketahui 12,4% adalah cost of equity-nya. Jadi rumusnya adalah sigma dari dt dibagi dengan 1 plus R dipangkat dengan T dimulai tahun yang pertama. Berarti di sini dimulai 13, 14, 15. Kemudian dengan cost of capital sebesar 12,4% dan terminal growth rate-nya adalah 3,6. Jadi setelah tahun ke berapa di sini? Tahun ke 2020, setelah tahun 2020 akan tumbuh secara konstan sebesar 3,6%. Oke, maka nanti kita akan menggunakan rumus Gordon Model atau Dividend Growth Model. Kita mulai. Yang pertama, kita hitung discount factor-nya di sini ya. Discount factor-nya di sini pangkat 1, pangkat 2, ya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 9, dan pangkat 10. Yang 11 ini saya hapus ya, karena asumsinya setelah tahun 2020 adalah terminal value. Yang terminal value nanti tetap menggunakan angka 10 di sini. Kemudian, kenapa kita menggunakan angka 10? Karena rumusnya kan D1 dibagi dengan R min G. Oke. Dan itu digunakan untuk dimulaikan tahun berikutnya. Sehingga kalau kita melakukan forecast untuk tahun ke-11, berarti nilai terminal value-nya ada di tahun ke-10. Sehingga nanti pangkatnya adalah pangkat 10. Nanti Anda bisa melihat di penjelasan di video YouTube saya di manajemen keuangan mengenai penghitungan perpetuity ya time value di
untuk yang perpetuity. Anda bisa melihat bagaimana untuk yang growth perpetuity, ya, nanti ngukur present value-nya itu didasarkan pada tahun sebelumnya. Jadi di sini kita akan di sini sudah ya 112 ini faktor time value-nya di sini. Kemudian yang pertama kita akan menghitung terminal value-nya. Jadi di sinilah terminal value. Oke, kalau saya tuliskan di sini terminal value-nya berarti adalah D11 dibagi dengan R dikurangi dengan G. D11-nya di tahun 11, tahun berapa di sini? 21 ya, maaf, tahun 21 adalah 28. Oke, saya ganti 21. Tahun 21 di sini. Oke, kemudian terminal value-nya berarti di sini ada di tahun 2020. Maka ngitungnya kan di setelah tahun 2020 di 21 dibagi R min G. Kemudian tadi R-nya adalah 12,4 dan G-nya adalah 3,6%. Sehingga untuk menghitung 3,16 di sini terminal value-nya adalah 28 dibagi dengan 12,4 dikurangi dengan 3,6. Ketemu 3,316 ini hasilnya. Kemudian present value-nya tinggal dibagi 16 dibagi dengan 3,22 di sini. 16 bagi 3,22. Ini adalah present value terminal value. Kemudian dijumlah 98 ini adalah dividennya, present value dividen. Dividen tahun 2020, 2019 dan seterusnya kita jumlahkan ya. Nanti hasilnya adalah di sini. Total dari yang sudah dijumlahkan ketemunya adalah 194,57. Kemudian jumlah lembar saham adalah 2209. Surplus-nya tinggal dibagi 194,57 dibagi dengan 2209. Ketemunya 0,09. Ini menggunakan discounted dividend valuation. Sekarang bagaimana menggunakan discounted free cash flow? Di sini menggunakan FCFF. Ini menggunakan FCFF. Karena kalau kita lihat di sini ya, cost of capital 7,25. Kalau saya lihat kan di sini ya, N61 ada di sini ya. 7,25 di sini. Ini adalah WA CC-nya kalau kita lihat di sini. Oke, digunakan WA CC. Maka di sini kita menghitungnya adalah FCFF di sini menggunakan yang nomor 8 di sini. Yang nomor 6 di sini ya. Calculate FCFF di sini. Oke, ini saya kasih warna yang lain. Saya kasih warna orange. Nah, ini adalah FCF. Oke, di 83, 882 dan seterusnya. Kemudian di sini menggunakan juga dengan terminal value yang di atas, hasil dari yang di atas di sini, 164 di sini. Kemudian growth rate-nya 4,5, asumsinya kita pakai 4,5, maka seperti tadi saya akan mengecek di sini untuk yang satu
ketemunya nanti di sini ya, terminal value-nya di sini ya. Ini terminal value. Kita akan cek bahwa FCF tahun 21 adalah 164, kemudian R-nya adalah 7,25 dan G-nya adalah 4,5. Sehingga terminal value-nya sama seperti tadi, 164 dibagi dengan 7 dikurangi dengan 4,5. Ketemu 5,9 di sini. Jadi sudah oke. Di sini kemudian ini adalah discount factor-nya ya. Discount factor-nya di sini, time value of money-nya. Oke, kemudian tinggal dibagi 5,9 dibagi 2,01. Inilah present value, terminal value di sini. Oke, kemudian dijumlah nanti, ini yang dijumlah. Ini yang dijumlah. Ya, tinggal dijumlah. Akan ketemu 3632, kemudian dikurangi dengan dep. Oke, dep-nya di mana? Kita nyarinya H8 dikurangi sini. 3006 dikurangi dengan 1227. Jadi persamanya kan adalah ekuitas dengan aset kurangi liabilitas. Sehingga untuk menghitung liabilitasnya adalah equity dikurangi dengan aset dikurangi dengan equity. Oke. Ketemunya 1779 dan present value equity-nya 1853. Jumlah shares-nya 2200, share price-nya ketemu 0,84. Ini kalau kita menggunakan discount free cash flow. Nanti buat Anda PR ya, silahkan Anda cari menggunakan discount free cash flow for equity. Anda menggunakan di FCFA. Nanti Anda bisa menggunakan angka growth-nya yaitu sama dengan yang di sini. Anda nanti bisa hitung berapa ketemunya. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung menggunakan discounted abnormal earning. CSP di sini CI ya, di CI di sini 108 dan sebagainya itu ada di ini. Oke, saya kasih warna yang lain lagi. Hijau. Di sini ya. 108 dan sekian. Kemudian diketahui growth-nya 3,6%. Yang di atas ya 3,6%. Kemudian cost of capital-nya sama dengan yang di atas juga 12,4 karena kita menggunakan FCA menggunakan equity ya, menggunakan cost of equity. Kemudian nanti Anda bisa menghitung bahwa ini adalah terminal value-nya. Ya, ini adalah terminal value-nya. Anda cek seperti cara yang di atas. Oke, cara mencari berapa terminal value-nya. Oke, nanti dibagi dengan 3,22 time value of money atau time value of money-nya. Kemudian Anda jumlahkan akan ketemu total present value. Rumusnya adalah BV0 ditambah dengan sigma dari net income T dikurangi dengan R dikalikan B VT min 1 ya, dibagi dengan 1 plus cost of equity dipangkat dengan T. Maka di sini plus book value 0. Jadi kalau di sini Anda pakainya yang total equity di tahun, kita lihat faktanya di tahun 2010 harusnya ya, tahun 2010 H95 di sini. Lihat H95. Oke, di sini sudah pakai H95 ya. Di sini H40. Ini total equity. Oke. Yang
nyata ya, yang aktual ya. BV02 adalah yang aktual atau sekarang, book value yang sekarang. Kemudian dijumlahkan ketemu 1590 dibagi dengan jumlah share akan ketemu share price-nya 0720. Jadi kalau kita lihat dengan tiga model, yang pertama ketemu 0,72, kemudian ketemu 0,84, ketemu 0,09 di sini. Bagaimana kita menentukan harga intrinsic value terakhir atau berapa target price-nya? Anda bisa menggunakan bobot. Anda mau menggunakan bobot yang mana? Misalnya di sini berapa persen, kemudian yang di sini berapa persen, yang di sini berapa persen, nanti akan ketemu berapa intrinsic value. Misalnya di sini tadi kita pakai DDM ya. Oke, sebentar di sini DDM, kemudian tadi adalah DCF, kemudian ada UPRES ya, abnormal earnings, ketemunya adalah 0,09, kemudian ketemu 0,84, ketemu dengan 0720, kemudian kita akan melakukan pembobotan. Misalnya DDM kita pakai 20%, kemudian DCF-nya saya pakai 50%, kemudian UPRES-nya saya gunakan 30% sisanya ya. Kemudian kita kalikan. Oke, ketemu di sini. Oke, kemudian kita jumlahkan. Akan ketemu 0,65. Berarti di sini target price-nya. Bahwa nilai intrinsic value-nya 0,65 dengan menggunakan bobot perkiraan seperti ini. Bagaimana cara kita melakukan pembobotan di sini? Ada berbagai macam cara. Nanti saya akan bahas di kelas, bisa menggunakan pertumbuhan total asetnya dan lain sebagainya untuk menghitung untuk DCF itu berapa, kemudian UPRES berapa, DDM itu berapa. Nanti kita gunakan beberapa pendekatan. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.